Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Saiful Hidayat dan di video kali ini kita akan membahas pertempean lagi guys ya. Tapi di pembahasan kali ini kita tidak membahas tentang tutorial cara membuat tempe ataupun masalah-masalah yang sering terjadi pada tempe Anda semuanya ya. Karena di video saya yang kemarin yang tutorial cara membuat tempe 2 kali rebus, videonya yang ini ada komentar yang nyeleneh banget ya. Katanya di komentar tersebut, bisa kaya gak sih kalau kita memproduksi tempe, atau bisa kaya gak sih kita ngeproduksi tempe, lah itu ya komennya. Kayaknya yang ini ya, kita nanti saya screenshot ditempelin di sini ya. Oke, jadi saya akan jawab pertanyaan tersebut. Nah, berapa sih keuntungan dari memproduksi tempe bahan baku 50 kg kacang kedelai? Oke, dan mungkin ini rada-rada berkaitan sama dari komentar yang tadi, oke. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ngopi dulu ya. Oke, dan di sini saya sudah membuat aplikasinya melalui aplikasi Excel ya, supaya tujuannya supaya Anda semua bisa lebih mengerti gitu ya, dan lebih paham apa yang saya saya ungkapkan atau saya bicarakan gitu ya. Oke, by the way, ini saya sudah tulis keuntungan kacang kedelai 50 kg di tahun 2022 sampai 2023. Dan sebelumnya saya sudah membuat konten mengenai hal ini ya sebelumnya, tapi itu di tahun-tahun kemarin ya. Untuk di tahun 2023 semuanya naik dan semua bahan-bahan naik, biaya produksi naik, pasti akan berbeda. Dan di video kali ini saya akan memberikan gambaran berapa sih keuntungan memproduksi tempe dalam 50 kg di tahun 2002 sampai 2023 ini guys ya. Oke. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ini kita tulis dulu ya. Saya ini udah siapin tadi ya biar lebih gampang dan lebih cepat videonya. Ini di sini saya tulis kedelai 50 kg ya. 50 kg itu satu karung, dan di sini mungkin ini hasil dari pengalaman saya pribadi, jadi hitung-hitung saya LPJ aja ya, laporan pertanggungjawaban presentasi gitu. Oke, jadi dalam 50 kilo kacang kedelai ini saya bikin ini dalam 1 kilonya ini 9 bungkus ya, 9 bungkus tempe yang kecil-kecil tuh, yang ukuran kecil ya, 2500-an satunya. Dan ini dalam 50 kilogram ini saya bikin bisa 450. Jadi hitungannya 9 kali 50 gitu aja ya. 450 bungkus dengan harga 2.500, dan kita nemuin per 50 kilogram gitu kita dapat 1.125.000. Ini 450 kali 2.500 itu berapa gitu ya. Tinggal kalian hitung aja ya. Karena tadi saya malas ngitung ulang, jadi simpen aja langsung, oke. Dan langsung saja ini kita tulis pendapatan kotornya berapa, karena ini yang nilai yang ini yang 1.125.000 itu adalah pendapatan kotor ya, belum dipotong beli lagi kacang, belum dipotong biaya produksi, operasional, dan lain-lain. Dan kita hitung di berikutnya ya. Dan langsung saja ini pindahin, oke. Dan ini adalah pendapatan kotornya, dan langsung kita potong nih untuk biaya produksi dan operasional. Oke. Yang pertama-tama kita kita potong untuk potong untuk membeli kacang terlebih dahulu ya. Harga kacang di tempat saya itu 13.700 ya. Nggak tahu untuk di daerah kalian itu berapa. Untuk per tanggal 13 Oktober ini harga kacang naik ya menjadi 13.700, yang awalnya itu pertama saya tahu itu 30 November kemarin ya masih di angka 13 ribuan, dan per tanggal 1 kemarin itu tanggal 1 Oktober udah naik harganya menjadi 13.700 untuk daerah Garut Selatan. Tapi gak tahu untuk daerah kalian apakah sudah naik apa belum ya. Tapi menurut dari komunitas, komentar-komentar di Facebook atau di apa komunitas tempe gitu ya, banyak sih beda-beda, ada yang udah 400.000, ada yang masih 13.000, dan beda-beda itu ya, tergantung di wilayahnya, mungkin beda-beda ya. Dan kita hitung aja ini kali 50 ya, berapa hasilnya? 13.000 dikali 50 ya, 50. Dan ini satu karungnya kita dapat segini ya. Kita masukin saja ke sini sama dengan, oke, dan udah currency ya. Oke, langsung saja kita kurangin sama dengan ini dikurang ini. Oke, by the way, jadi saldo kita tinggal 440.000 ya.
Dari 1.125.000 dibeliin kacang 685.000, sisa 440. Oke, jadi segitu. Ini belum belum keuntungan bersih ya, masih ada potongan-potongan yang potongan-potongan lainnya atau biaya-biaya lainnya seperti biaya produksi ya. Dan ini ada bahan bakar untuk rebus. Jadi dalam 50 kilogram itu berapa sih kita menggunakan bahan bakar untuk merebus kacang kedelai? Karena saya menggunakan kayu bakar jadi otomatis lebih murah ya. Lebih murah kayu bakar gak beli, cuman kita beli cuman taira gaji doang, istilahnya limbah dari pemotongan kayu. Dan di sini jika saya menggunakan gas itu berapa? Misalkan dalam 50 kilogram itu bisa ngehabisin gas satu tabung gas yang hijau itu ya. Yang berapa kilo? 1 kilo ya. Harga 1 kilonya di saya itu udah 30.000 rupiah ya, tapi udah beda-beda ya. Ada yang masih harganya itu 28, 29, kita buletin aja 30 ribu rupiah ya. Oke, 30 langsung kita kurangin lagi. 440 dikurangin 30.000 rupiah, jadi sisa 410.000 rupiah. Oke, masih di dalam biaya produksi, jadi masih ada kita menggunakan untuk membungkus tempe ini, kita menggunakan bungkus plastik ya. Oke, jadi berapa sih dalam 50 kilogramnya itu kita menggunakan plastiknya untuk membungkus. Jadi untuk saya pribadi saya menggunakan plastik yang ukuran 03 dengan panjang lebarnya itu 9 kali 20, itu yang kecil ya, 9 kali 20, ukuran ketebalan 0,3. Biasanya dalam satu karung itu menggunakan 3 bungkus plastik atau 3/4 ya kalau di kilo karena itu plastik kiloan. Jadi saya hitung aja itu bungkusan ya. Bungkusan satu bungkusnya itu 250 gram, itu berapa ya, lupa ya. Kali 3, ini satu karung itu habis ya. Satu karung itu habis. Berarti ini hitungannya sama dengan 8.000 dikali 3 aja ya. Berarti 2.400 ya. 2.400 24.000 gila. Oke, jadi langsung saja kita potong aja ke sini. Dikurang 24.000 berapa hasilnya? 386.000. Oke, plastik udah, berarti tinggal ragi ya. Untuk peragian, tempat ragi biasanya 50 kilogram itu untuk satu bungkus saya hitung ragi itu satu bungkus bisa ngehabisin untuk dua karung kacang kedelai atau 1 kintal. Itu tuh satu bungkus yang ragi Raprima ya, harganya itu 18.000 kalau di sini. Itu biasanya dalam 2 karung itu masih sisa sedikit. Kalau pemakaian saya pribadi, pasti ragi itu berbeda-beda ya, tapi saya hitung saja pemakaian saya sendiri. Berarti dalam satu bungkus itu 18 bagi 2 berapa tuh? 18 bagi 2 salapannya. Oke, jadi dihitung saja ini 9.000 rupiah untuk ragi setengahnya ya. Hitung aja setengahnya. Oke, berarti pengeluaran kita dikurangin lagi nih sama ragi 9.000 ya. Jadi 377.000. Oke, setelah ragi biasanya saya memakai lilin untuk merekatkan si plastiknya tadi, si bungkusnya. Jadi biasanya lilin itu dalam satu karung misalkan 2 ya, beres lah 2, kita ambil aja 3.000 ya. 3.000 untuk lilin ya, 3.000 untuk lilin, kita hitung aja semuanya untuk biaya produksinya. Misalkan dalam satu karung ini ya, dalam satu karung lilin 2 cukup lah dalam satu karung Maya. Jadi 374.000. Jadi setelah tadi pendapatan kotor 1.125.000 dikurangi bahan baku ya, kacang kedelai bahan baku 50 kg tambah biaya produksi lagi lain-lain dan bungkus plastik, itu sisa 374.000 dalam sisa satu karung. Nah, ini masih dipotong lagi guys ya. Masih dipotong sama biaya operasional. Nah, ini biaya operasionalnya itu seperti apa aja? Seperti contohnya ini bensin ya. Misalkan kita kan mau jualan pakai motor gitu, kendaraan pakai bensin atau pakai apa, misalkan kalian yang punya karyawan bayar karyawan. Dan di sini misalkan ini saya cuman produksinya sendiri gak pakai karyawan gitu ya, misalkan apa, atau operasional itu biaya udud gitu ya, apa gitu, kita ambil saja ya bensin sama biaya lain-lain ya. Bensin misalkan dalam satu kali itu 50 kg itu gimana ya, misalkan bensin sekarang di tempat saya itu 15.000 per talet ya, 40.000 aja ya untuk bensin.
4.000. Soalnya susah ngitungnya, kalau biaya benernya biasanya saya dihitungannya sih satu satu kali jalan berapa gitu, dalam 1 minggu itu berapa kali jalan. Di sini saya tulis aja 40.000 buat bensin ya. 40.000 buat bensin. Jadi kita sisa berapa nih? 30.000 lah. Lebih hemat ya, 30.000 buat bensin. Cuman 51 karung mah dikit ya. Misalkan dalam satu karung biaya operasionalnya itu 30.000 ya. Buat bensin doang, berarti 2 liter doang tuh bensinnya ya. Dikurang ini. Oke, siap. 344.000, dan ini biaya lain-lain itu apa? Misalkan biaya lain-lain itu merupakan biaya atau tanggungan yang kalian harus simpen buat cadangan gitu. Misalkan ada apa, kurang apa, butuh bako, udud gitu ya. Kalian dimasukin ke biaya lain-lain gitu. Misalkan biaya lain-lain 50.000 ya. Yang lebih gede aja biaya lain-lain 50.000 misalkan. Misalkan buat bensin misalnya gak cukup ini nih yang 30.000 dalam satu karung, masukin ke biaya lain-lain aja ya. Jadi oke, ini dikurang sama ini, siap. Bas, dan hasilnya adalah 294.000 rupiah. Itu adalah penghasilan kita dalam memproduksi kedelai 50 kg. Jadi untuk apa namanya, pendapatan bersihnya itu minim sekali ya untuk hari ini, untuk sekarang ya, karena semua bahan baku mahal, terus biaya produksi juga ikut mahal, operasional terutama lebih mahal lagi gitu ya. Jadi pendapatan kita meminim. Mungkin bisa dilihat nih perbedaannya antara hitungan saya yang video yang dulu ya sama yang sekarang, sangat jauh berbeda gitu kan. Dan ini harganya masih 2.500. Jika harganya ini 2.500 dan misalkan kita naikin ya harganya menjadi 3.000, misalkan yang ukuran yang kecil itu dihargain 3.000, ceng, dan ini adalah hasilnya ya. Jika kita menjual dalam harganya 3.000 per bungkus dengan 50 kg, ini dibikin 450 bungkus tempe, ini keuntungannya masih cukup besar ya, sekitar 519.000 rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah nerima konsumen dengan tempe yang seukurannya sangat kecil dengan harga dengan harga 3.000? Jadi di daerah saya itu sangat sulit sekali. Jadi konsumen cenderung lebih baik gak beli daripada beli tempe yang dinaikin harganya. Jadi lebih sulit. Mungkin di daerah kalian sendiri berbeda-beda ya, untuk tepatnya mungkin konsumen masih bisa nerima dengan harga yang seperti itu. Oke, jadi mungkin video ini hanya gambaran saja buat teman-teman semuanya bagi yang mau memulai usaha tempe atau berbisnis tempe. Dan itu adalah hitung-hitungan saya dari mulai biaya produksinya berapa, terus biaya operasionalnya berapa. Jadi itu real dari pengalaman saya pribadi seperti itu gitu ya. Mungkin segitu aja video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan bagi Anda yang baru nemuin channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu guys ya, karena subscribe itu gratis dan merupakan suatu kontribusi dari Anda untuk kami para konten creator YouTube. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin bila, itu ya.